Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah yang masih mengizinkan kita untuk hadir di dalam majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya majelis ini adalah majelisnya Rasulullah. Jadi kalian hadir di sini bukannya undangannya majelis, bukan undangannya yang punya majelis, bukan, tapi undangannya langsung dari Rasulullah. Jadi orang kalau yang hadir majelis itu salah satu tanda bahwasanya dia dikenal dan mengenal dan dikenal oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan luar biasanya sholawat nih Bu. Setiap kali kita beramal, kalau kita beramal, otomatis yang dapat amalnya kita apa orang lain? Kita. Kecuali sholawat ala Nabi Muhammad. Nah makanya Habib ini sering bilang, kalau kita mau baca sholawat jangan sampai lupa kita niatin buat orang tua. Tapi kalau buat sholawat walaupun kita nggak niatin buat orang tua langsung dapat pahala walaupun nggak kita niatin. Dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika malaikat ingin menyampaikan sholawat dari hambanya fulan bin fulan. Contohnya Abdullah ini salawat. Abdullah salawat. Yang disampaikan kepada Allah bukannya Abdullah doang, bukan. Nama abah antum siapa? Siapa nama? Khairuddin. Abdullah bin Khairuddin. Abahnya Abdullah juga didapat pahala sebab Abdullah salawat. Jadi orang kalau salawat yang dikenal sama Rasulullah bukan cuma orang yang bukannya dia yang salawat doang. Orang tuanya pun dikenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan yang agung buat kita. Kenikmatan yang luar biasa buat kita. Makanya jangan sampai kita kalah sama dunia. Maksudnya kalah sama dunia bagaimana, Bib? Iya. Kita nih udah berdiri, kita udah berjalan, kita udah memahami di akidah ahli sunnati wal jamaah Nahdlatul Ulama, akidahnya al-Asy'ariyah, madhabnya Asy-Syafi'iyah. Ini kita nih udah belajar kan, udah belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan subhanallah ada orang baru masuk, pahamnya ternyata Wahabi ataupun Syiah. Dia nggak baca sholawat, dia nggak baca maulid, dan naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ini terjadi sama kita. Subhanallah ada perempuan dekat sama si laki, pengen dinikahin sama laki, dan ternyata lakinya ini nggak seneng sholawatan, bahkan mengharapkan sholawat, mengharapkan tahlilan. Banyak tuh yang terjadi kayak begini. Jadi karena sebab calon suami ataupun calon kita nih, kita meninggalkan semua, kita meninggalkan Allah, kita meninggalkan Rasulullah karena sebab kecintaan kepada manusia. Ada orang yang paling rugi, Bu. Orang yang paling nikmat, orang yang paling gembira adalah orang yang mendapat keridhaan Allah. Ketika Allah redha, maka Allah akan buat sekelilingnya redha sama dia. Nah nih, kalau ibu-ibu pengen tahu kuncinya gimana caranya dicintain sama suami sepenuhnya gitu. Ini gimana sih, Bu? Suami gua kayaknya seneng banget melihat cewek, udah kayaknya bawaannya pengen nikah mulu saya punya suami. Gimana caranya, Bu? Caranya udah satu tok sudah, perbaiki diri. Kita semakin taat, semakin dekat kepada Allah. Kita semakin asyik sama Allah. Nanti Allah bakal letakin hati suaminya buat dia. Tapi tetap aja masih nikah lagi ya, berarti apa? Ya berarti ya udah ketentuan, berarti udah ketentuan. Ya jadi
Dalam artian di dalam pembahasan-pembahasan yang Al-Fakir mau bahas, jangan sampai kita keluar dari rel, dari akidah, dari pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Sampai mati, Bu. Sampai mati. Iya. Kita lihat ulama-ulama kita. Ini kitab yang anak bawa ini sekarang karangannya oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau tinggal di Mekah. Beliau juga satu akidah sama Abu Ya Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki yang sering Habib juga baca kitabnya. Sama kayak kita, Bu. Iya. Kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala ngasih satu kabar gembira, otomatis dengan perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk? Perbuatan yang baik. Begitupun sama Allah memberikan azab yang pedih karena sebab perbuatan yang buruk. Kita lihat Ibu, Abu Ya Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Beliau udah meninggal 5 tahun lebih. Akidahnya sama kayak kita, Bu, ahli sunnati wal jamaah. Beliau dikubur di makam baqi udah lebih dari 5 tahun, jasadnya masih utuh. Jasadnya dijaga sama Allah, nggak diizinin cacing makan jasadnya, apalagi rohnya, Bu. Kira-kira ada yang Wahabi kayak begitu? Nggak ada ceritanya. Iya, orang-orang yang dapat maqam yang tinggi di sisi Allah, mereka yang berakidahkan Asy'ariyah dan bermadhabkan arba' madhab yang kita kenal, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Maliki, Al-Imam Abu Hanifah, dan Al-Imam Hambali. Jadi jangan sampai naudzubillah min dzalik, gara-gara kita kenal salah satu orang, kita kenal ada ustadz baru, ustadznya kagak mondok, tiba-tiba dipanggil ustadz, mondok kagak, belajar kagak, gara-gara sering aja dipanggil itu Ustadz Yahya, itu gara-gara sering azan misalnya. Ustadz Yahya, jangan Ustadz Yahya, yang lain. Ada orang tiba-tiba setiap hari gara-gara azan di masjid dipanggilnya ustadz, disuruh ngajar, dan subhanallah ternyata dia nggak pernah mondok, belajarnya akidahnya sesat. Akhirnya apa? Akhirnya sukanya apa? Ngafirin orang lah. Terjadi, Bu. Di dalam akidah kita, Nabi SAW al-Muslim, yang disebut dengan Muslim adalah man sallima muslimun, yang menyelamatkan Muslim yang lain, min lisanihi wa yadihi, dari buruknya ucapan dan rusaknya perbuatan. Jadi jangan sampai kita nyakitin Muslim yang lain dengan ucapan kita yang buruk dan perbuatan kita yang tidak baik. Dan kita ini selalu menjaga, Bu, jangan sampai kita ini lebih mudah menggampangkan, mengkafirkan orang. Contoh, ada orang tiba-tiba dia nggak baca maulid, ya kita jangan langsung ngomong kafir, itu orang kafir, nggak boleh. Karena merayakan, menghadiri maulid Nabi seperti ini hukumnya sunnah. Membaca maulid hukumnya sunnah. Kita nggak boleh mengkafirkan mereka, kecuali mereka mengkafirkan kita. Nah, itu baru boleh kita katakan. Dari Nabi Muhammad SAW, man kafar musliman fahuwa kafir. Barang siapa mengkafirkan orang yang muslim, orang yang beriman, maka dia masuk dalam kategori orang yang keluar dari agamanya Allah. Na'iyadzubillah min dzalik. Sebentar lagi nih mau puasa. Agak kerasa, ya Allah. Anak punya anak udah gede banget. Kayaknya baru kemarin tinggal di Makassar. Udah gede banget Bang Adi, punya anak. Bentar lagi nyusul lagi anak yang kedua, yang ketiga lagi, keempat lagi. Semoga Allah ngasih keturunan yang banyak, berkah, amin. Semua yang hadir juga nih anaknya banyak semua. Amin. Nggak apa-apa anak banyak nih, baru berkah. Karena punya anak sampai udah development bisa ngomong dia. Tar dulu anak yang kedua nyusulan. Bentar, ngurus anak satu aja marah-marah terus, berantem terus. Aslinya nggak berantem, ya itu bumbu-bumbu kehidupan nih. Jadi jangan dikira nih suami istri sering berantem dia agak cinta, nggak sayang, enggak. Iya. Bahwasanya cinta, paham, Bu? Cinta ini dilandasi dengan apa? Dengan rasa kecewa, dengan rasa cemburu. Nah itu. Kalau nggak ada cemburu, repot sudah. Maka Nabi Muhammad SAW pernah bilang apa? La yadkhulul jannata dayyus. Nggak bakal masuk surga laki-laki yang memiliki sifat dayyus. Mahwa dayyus, ada orang punya istri, dia nih nikah setahun, 2 tahun, 5 tahun, istrinya keluar nggak pakai kerudung, pakai tank topan, pakai celana boxeran, didiemin aja. Orang lain ngeliatin, naudzubillah, dia biasa aja udah. Melihat istrinya agak sholat, di masa bodohin aja. Melihat anaknya nggak pakai kerudung, dibiarin aja. Itu kata Rasulullah, la yadkhulul jannata ad-dayyus. Nggak bakal masuk surga nih laki-laki yang yang ngebiarin istrinya, anaknya ngebuka aurat, meninggalkan perintahnya Allah.
menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan menjalankan larangannya Allah, yang menjalankan repot dah lu. Ya walhasil nggak bakalan laki masuk surga kalau dia ngebiarin keluarganya dalam keadaan maksiat, dibiarin. Nah, udah sih deh. Jadi kita punya suami ini harus kita bilangin nih. Ini rata-rata juga pernah nikah kan ibu nih. Ya mukanya udah muka asam manis kecut semua gitu. Ya semuanya udah dirasain gas habis, beras habis, punya duit untuk beli popok ya semuanya. Ya cuma tetap aja nikmat tuh kalau kita ngaji, kalau kita tetap mendapat mengharap redhonya Allah, insya Allah Allah bakal redhoin kita, amin ya Rabbal. Ini kita pengen masuk bulan Ramadan. Iya, banyak orang puasa, banyak orang menjalankan semua yang diperintahkan Allah, tapi dia nggak menjalankan hakikinya. Dia menjalankan zahirnya, meninggalkan batinnya. Iya, dia menjaga biar nggak makan, biar nggak batal dari makanan, tapi dia nggak menjaga lidahnya dari apa? Dari batalnya pahala dari sebab puasa. Maka Habib mau bahas di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Nah ini thariqahnya Ba'alawi bu. Ya, kalau di Makassar ini ada thariqah apa? Ada thariqah Naksabandi, ada thariqah Qadiri, ada thariqah Khalwati. Banyak banyak thariqah itu banyak sekali. Iya, dan yang kita pelajari ini thariqatul Ba'alawi. Thariqah Ba'alawi siapa sih ini? Thariqahnya para habaib. Dan semua thariqah pasti kembalinya kepada thariqah Ba'alawi. Enggak ada satupun thariqah yang keluar dari thariqahnya Ba'alawi. Jadi ini induk, ini puncak dari segala thariqah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pahami dulu dalam thariqah Ba'alawi ini punya 5 asas. Ya, 5 asas. Yang pertama ilmu. Yang kedua amal. Amal dulu. Ilmu, adat juga sama, adat kan amal. Ilmu, amal. Yang ketiga wara. Waro ini apa sih Habib? Waro ini menjaga perutnya dari perkara yang syubhat. Yang syubhat aja kagak boleh masuk ke dalam perut, apalagi yang haram. Jangan sampai udah mendingan mati udah daripada kita makan haram. Yang keempat khauf. Nggak boleh kita meninggalkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa Bib, saya udah ngaji dari kecil Bib. Saya belajar di Sanawiyah, Ibtidaiyah, saya sekarang mondok. Saya keluar mondok, saya ngajar, pasti masuk surganya Beb. Akhirnya meninggalkan sifat takut kepada Allah karena merasa dia bakal selamat. Ini penyakitnya orang ibadah. Berangkat pagi, subuh, takbir, azan, dia iqamah, setiap hari begitu aja. Tapi dia merasa aman dari azabnya Allah. Ini bahaya nih orang-orang yang kayak begini, orang yang bahaya bahkan. Lebih bahaya daripada orang yang maksiat tapi dia beristighfar kepada Allah. Lebih aman daripada orang yang maksiat tapi dia minta ampun sama Allah, daripada orang yang ibadah tapi dia ngerasa aman dari azabnya Allah. Hati-hati ini. Istijrat ini bukan cuma sebatas rezeki Bu. Ada istijrat zahir, ada istijrat batin. Istijrat zahir apa? Istijrat zahir ini kita dikasih apa aja sama Allah. Kita lupa, semakin asyik bermaksiat kepada Allah. Allah dikasih mobil, lu minta mobil dikasih. Lu pengen punya rumah yang besar dikasih. Terus dikasih. Sholatnya enggak, ngajinya kagak. Itu istijrat zahir. Istijrat zahir. Istijrat batin ini apa? Istijrat batin ini dia lalai akan takut kepada Allah. Hatinya nggak ada sama sekali takut kepada Allah. Banyak apa enggak? Tanda-tandanya tuh orang-orang yang hatinya jauh dari rasa takut kepada Allah, nggak pernah dia merasa nangis, nggak pernah dia merasa salah. Makanya Bu, tolong nih kalau kita ngaji biasain. Kemarin Anda baca kitab, waktu kemarin kita ada undangan takziah di dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keutamaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana keutamaan mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad, matanya yang pernah nangis karena takut akan dosa, jangankan kena api neraka, dideketin aja kagak. Ini Nabi langsung yang ngomong di dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, kitab yang dikarang sama Abu Yasaid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Orang tuh kalau lembut pasti seneng sering nangis Bu. Salah sedikit dia nangis. Dia ngerasa dosa sama Allah dia nangis. Ini alamat hati yang lembut. Alamat hati yang lembut. Dan orang yang masuk ke dalam surga, mereka hatinya yang lembut Bu. Nggak ada orang-orang yang hatinya kasar nih, kagak ada. Nangis kagak pernah, minta maaf nggak pernah, salah ngerasa bener,
angkuh. Nah ya billahi min. Karena pengen Ramadan kita belajar di dalam fasal ikhlas. Ma huwal ikhlas? Qala Sayyidina al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Beliau yang berkata ini Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, yang kita sering baca tuh rotibnya. Iya, rotibnya ada kan Rotibul Attas, Rotibul Haddad. Kalau Rotibul Attas Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, kalau Rotibul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Iya. Beliau ini dari kecil buta, Bu Habib Abdullah. Ingat, nih Habib ceritain. Habib Abdullah dari kecil buta, tapi Allah muliakan mata batinnya lebih tajam daripada mata zahirnya. Habib Abdullah bisa jalan seperti layaknya orang berjalan seperti biasa. Beliau mengarang kitab sebegini banyaknya dalam keadaan mata yang buta. Kira-kira masuk akal apa enggak, Bu? Masuk akal apa enggak? Kalau kita berpikir tentang masalah akaliyah manusia, orang nggak bisa melihat ya otomatis nggak bisa nulis, nggak bisa jalan. Tapi ketika Allah memberikan nur, memberikan cahaya, yang dimana cahaya tersebut lebih jelas, lebih terang di dalam hati seseorang, maka pandangan dia lebih hebat, lebih tajam, lebih jelas daripada pandangan kita. Beliau berkata, an yakuna qasdul insan fi jami' ta'atihi wa a'malihi mujarradan taqarrubi ila Allah ta'ala wa iradata qurbihi ridahu duna gharadin akhar min mura'atin nasi wa talabin mahmadati minhum aw tama'. Habib Abdullah bin Ali al-Haddad dia berkata, kita pengen puasa, cuma anak kaitkan dengan puasa, cuma bisa kita kiaskan, bisa kita samakan, bisa kita bandingkan dengan kehidupan kita nih, Bu, dengan amalia-amalia kita yang pernah kita jalankan, biar kita ini semakin apa? Semakin kenal Allah, kenal Rasulullah. Karena kenal Allah sama kenal Rasulullah ini bukan ilmu yang banyak, Bu, ingat, bukan ilmu yang banyak, tapi karena sebab hatinya terus mengkaji, memahami apa maksudnya Allah, apa maunya Allah, apa yang disukai Allah, apa yang dibenci Allah. Berkata Al-Habib Abdullah, an yakuna qasdul insan fi jami' ta'atihi, untuk menjadikan dari segala sesuatu, dari amaliyah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa amalihi mujarradan, dan menghilangkan dari amalnya ini maksud dan tujuan selain Allah. Nah, kita pengen puasa, makanya kan di dalam niat apa? Fardhu lillahi ta'ala, wajib karena Allah ta'ala. Kita puasa diwajibkan, dan itu gak ada urusan sama manusia, ini urusan sama Allah. Kira-kira nih ibu-ibu nih, banyak nih anak kecil juga. Iya. Kalau orang gak beriman, gak takut sama Allah, yang penting gue makan gak di depan orang banyak, orang-orang gak ada yang tahu, gue masuk kamar udah selesai. Gue masuk kamar gak ada yang tahu gue makan. Nah itu kiasannya, kiasan dasarnya, gak ada yang tahu ya. Tapi karena rasa takut kepada Allah, akhirnya apa? Dia tinggalkan makan, lalu mereka lanjutkan untuk berpuasa. Nah ini tahapan ihsan. Ihsan ini apa? Anta budallaha ka'annaka tara, fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah kalian seakan-akan kalian melihat Allah. Apabila kalian tidak melihat Allah, yakinilah bahwasanya Allah melihat kalian. Kira-kira kalau kita ngerasa nih ada Allah di sini, Allah di depan kita bakalan maksiat apa kagak, Bu? Kita bakalan ngomongin orang apa kagak? Oh nggak mungkin, ya jelas nggak mungkin. Nah itu dia, makanya kita amalin yang ini. Semata-mata amaliyah yang kita jalankan untuk menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iradata qurbihi wa ridahu, untuk mendapat kedekatan kepada Allah dan keridhaannya Allah. Nah iya, paham? Bulan puasa udah pengen dapat ridhonya Allah, semata-mata karena Allah. Kita datang ke majelis, banyaknya orang datang majelis, wah itu ibu-ibu baru hijrah tuh, iya. Wah itu baru hijrah, iya. Gara-gara pakai kerudung, pakai abaya, bawa kitab mau di ibu-ibu manggil, bahasanya nih orang baru mau ngaji. Oh itu baru hijrah. Biasanya kayak begitu, kalau anak-anak muda juga kayak gitu, lu baru taubat lu. Akhirnya apa? Akhirnya meninggalkan amaliyah karena sebab malu dilihatin orang. Nah ini juga nanti ada pembahasannya lagi nanti dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
duna gharadin akhar, dan gak boleh kita beramal dengan meniatkan untuk mendapatkan satu kemuliaan di mata manusia. Iya, contoh kita datang ke pengajian biar kita pengen dilihat baik di mata manusia. Iya. Dan juga banyak orang yang meninggalkan ngaji gara-gara banyak yang ngomongin dia. Ah, lu ngaji, ngapain lu ngaji? Bahasanya kan kayak gitu. Lu ngapain lu ngaji? Ngaji udah lama masih tetap aja tuh rusak kayak begitu, sukanya ngomongin orang. Akhirnya ninggalin pengajian gara-gara omongan orang lah. Bukan karena Allah, tapi karena manusia. Wa talabil mahmadatin wa minhum aw tama'. Dan juga wajib bagi dia mengamalkan sesuatu amal untuk menghilangkan rasa apa? Rasa ingin dipuji oleh makhluknya Allah, dan juga meninggalkan di dalam dirinya rasa tamak. Nah, makanya berkata wa an Khatifah al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala al-ikhlas al-istiwa if'al al-'abdi fi al-zahir wal batin. Wa an Abi Ali al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala tarkul amal li ajli an-nas riya. Meninggalkan amal karena sebab manusia riya. Kayak tadi yang Habib bilang, "Woi, lu ngapain ngaji? Ngaji lama-lama juga lu kagak bakalan dijamin masuk surga." Contohnya juga ada orang yang baru ngaji gara-gara malu, dibilang apa? Dibilang baru taubat, akhirnya ninggalin ngaji. Ada juga orang yang ngaji udah lama, gara-gara ada fitnah ataupun ada omongan yang agak baik, akhirnya dia nggak ngaji lagi. Nah, ini masuk nih pembahasan ini. Wa an Abi Ali al-Fudail bin Iyad. Nah, ini dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Fudail bin Iyad. Tarkul amal li ajli nasriya, meninggalkan amal karena sebab manusia hatinya terdapat penyakit, terdapat riya. Riya ini penyakit, kalau kita nggak benar-benar kita paksain ini hati, Bu, naudzubillah, mungkin kita ini bisa masuk dalam kategori orang yang masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu anak udah di Jakarta itu majelis sekitar 3 tahun, Bu. 3 tahun. Anak punya umi maksain anak buat kerja. Udah selalu kerja, nyari apaan dia kerja, yang penting kerja. Karena dulu tuh anak punya pikiran, kalau anak kerja di satu tempat otomatis nanti jadwal ngajar anak bakalan berantakan. Akhirnya nyari kerjaan yang offline. Akhirnya anak driver motor Gojek. Dari motor ke mobil, dari mobil jualan, urus segala macam anak cobain. Cuma anak niatnya nyari apa? Nyari ridhonya Allah, dari sebab anak melakukan perintahnya Allah, yaitu mencari rezeki yang halal. Pertama kali, Bu, saya ngojek, ternyata yang order santri saya. Masuk akal kagak? Santri saya yang order, anak yang datang, subhanallah. Santri anak akhirnya malu-malu, akhirnya dia bawa motor. Bib, udah Bib, mana yang bawa motornya, Bib? Pertama-tama anak nggak mau, dalam hati, ya Allah. Kira-kira pantas apa kagak? Dalam artian ini Ustaz Habib yang biasa ngajar, anak ngajar ke sono ke sini, khutbah Jumat ke sono ke sini, majelis anak di sono di sini. Lah tahu-taunya anak bawa motor jadi tukang ojek. Tapi seandainya anak tinggalkan ngojek, berarti anak meninggalkan amal yang baik. Kira-kira ngojek baik apa enggak? Baik, mencari rezeki yang halal. Dan anak tinggalkan ngojek, berarti dalam hati di dalam hati anak terdapat penyakit hati yang bernama riya. Akhirnya anak tinggalin udah ini. Ketika anak baca ini kitab, langsung udah anak. Mau santri anak, mau bapaknya, mau siapa udah naik kayak. Semata-mata biar anak dalam hati anak ini nggak ada sama sekali penyakit hati yang bernama riya. Nah, ini dia, Bu, pentingnya kita mengkaji tasawuf, biar kita tahu nih nilai hati kita, nilai diri kita, sampai mana sih kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amal li ajlin nasyirik. Nah, ini yang lebih hati-hati, Bu, na'udzubillah min dzalik. Ada orang beramal karena sebab manusia. Karena sebab julukannya udah jadi ustaz, akhirnya dia malu kalau seandainya nggak sholat di masjid. Kalau harus sholat di masjid, pokoknya mau kayak gimana pun. Kalau gua nggak sholat di masjid, nanti orang lain bilangnya gua ustaz kagak bener nih jadinya. Jadi dia beramal melakukan sesuatu karena sebab manusia. Maka kata sahabat Fudail bin Iyad, orang yang beramal karena sebab manusia, maka dia telah menyekutukan Allah. Na'iyadu billahi min
hati-hati ya. Jadi anak-anak kecil juga mulai dilatih ya. Kamu nih siapa namanya? Hah? Ya kan Jam? Muhammad Rian, Masya Allah. Yes, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Semuanya nih yang bawa anak-anaknya ibu semua dijadiin anak-anak yang soleh. Wah nikmatku nih. Semua habaib, semua ulama, mereka tuh walaupun alim, ketika anaknya udah mulai tamyiz. Tamyiz ini bukan balik ya Bu. Kalau tamyiz ini kayak Muhammad ini, dia udah bisa ngebedain makanan dan juga bara. Dia bisa kencing sendiri, bisa berak sendiri. Nah itu udah masuk kategori tamyiz. Dia udah bisa ngebedain mana yang baik, mana yang buruk. Disunnahkan buat kita punya anak datangin majelis-majelis. Maka ulama-ulama dulu walaupun dia alim, bahkan mereka punya makom kutub. Bahkan Habib Umar, ini Habib Umar bin Habib, beliau punya guru Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Tiddah. Beliau punya guru Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Beliau punya anak namanya Salim. Habib Umar punya anak namanya bin Salim. Habib Salim ketika masuk tamyiz, hampir setiap hari nih anak dibawa ke majelis. Dan sekarang Habib Salim alimnya hampir sama kayak abahnya, dan mungkin melebihi dari abahnya. Karena apa? Karena sebab punya anak dibiasain dari kecil, diapain? Didatengin biar dia cinta sama ulama, cinta sama ilmu. Kalau bukan kita orang tua yang mengenalkan anak-anak kita nih untuk dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, siapa lagi? Bib, saya ini ilmu saya ini cuma ala kadarnya Bib, semampunya. Nah ini dia, kita bawa, kita punya anak ke ustaz, ke kiai, ke Habib. Dan subhanallah dia punya orang tua, kemana aja kelihatan ini. Di Habib Hamid ada, di Habib Hussein ada, di beliau sama istrinya. Istrinya ini ibu. Subhanallah ya, semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kalian berdua di dunia, Allah kumpulkan juga di akhirat di bawah naungan Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah nikmat Bu, ya, nikmat banget. Ya sampai tua enggak? Sampai tua ngaji. Wah nikmat alim. An yu'afika Allah minhuma. An yu'afiyaka Allahu minhuma. Dan harus mencukupkan dari keduanya agar kita tidak terjatuh dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ingat ya Bu ya, jangan sampai kita beramal karena sebab manusia, dan jangan sampai kita meninggalkan amal yang baik. Ingat amal yang baik. Oh kata Habib meninggalkan amal, saya pengen mabuk Bib, pengen mabuk. Terus dilarang sama orang. Akhirnya saya tetap mabuk gara-gara nggak boleh ninggalin amal karena sebab orang. Oh ini udah jelas namanya perkara yang haram, bukan, tapi perkara yang disunnahkan bahkan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga yang sedikit manfaat menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah, semakin kita sama Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ولقد أسرت النعم من وصفه طيب القلوب تهيئ بالأسجان والله قد أثنى عليه فموسي يسوي القول منا أو يكون ثنانا لكن الله في سريرك تعلمتي صفة ربنا وحدانا وإذ تجسنا بالمودة عفنا نرفع بفقرنا ورجانا للوحيد الأحد العلي لحنا متوسلنا بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به إله حبانا يا ربنا بالمصطفى قلنا عجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أسل لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا خطانا واسلك بنا في دعف نحن طاع المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا وارنا بفضل منك طلعت أحمد في بحية عين روضة ترعانا واربط به في كل حال حبلنا هبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجب دعنا وذوي الحقوق وطلبنا وصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا حنان بين يديك عبد ترانا ولقد رجونك فحقق سعنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة الحفيظ بقاء الأرض وقم كل من عادانا وانظر لنا واسكنا كعس الهنا واشفي وعافي لنا وعافي عجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات. Kabulkanlah hajat kami ya Allah, hajat kedua orang tua kami ya Rabb, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh, solehah ya Allah. Berikanlah orang tua kami kenikmatan di dalam dunia dan di dalam akhiratnya ya Allah.
Apabila orang tua kami telah meninggal ya Allah, ampuni segala dosanya ya Allah, ampuni segala dosanya ya Allah, terima semua amal baiknya ya Allah, masukkanlah orang tua kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan apabila orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, senangkan hatinya ya Allah, buat mereka reda ya Allah memiliki anak seperti kami ya Allah. وكفي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي، واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي، واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي، واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلى عليه وعلى مع قدره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.